Teman-teman muda ini sering dituntut oleh orang-orang yang lebih tua urusan norma, urusan sopan santun. Kok nggak lagi cium tangan, nggak lagi sopan dan seterusnya lah. Ada benarnya dari sudut pandang orang tua karena pengalamannya seperti itu. Tapi mungkin perlu kita gali sedikit mekanik tentang norma. Apa itu norma? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Dan bagaimana pensikapan kita kalau kita menghadapinya? Mungkin akan membantu kalau kita bahas sedikit tentang mekanik tentang itu. Pemahaman saya begini. Pada sebuah kumpulan masyarakat, namanya kumpulan, pasti terdiri dari manusia-manusia yang banyak. Untuk terjadi perkumpulan yang stabil, sustainable, itu ada dua syarat yang harus terjadi. Pertama, ada yang sama di antara mereka, dan ada yang berbeda di antara mereka. Karena kalau semuanya berbeda, ngapain kumpul? Kalau semuanya sama, ngapain ngobrol? Jadi pasti ada yang sama dan ada yang berbeda. Dan kita tahu faktanya bahwa semua manusia itu berbeda. Punya ukuran yang berbeda, ada yang agresif, ada yang sangat sopan, ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang kurang ajar, ada yang terlalu ajar, dan seterusnya lah. Pasti ada range yang banyak seperti itu. Jadi untuk menemukan ini tadi kan syaratnya harus ada sesuatu yang sama. Syarat pertama sesuatu yang sama itu biasanya bahasa, agar kemudian bisa berkomunikasi. Tapi bahasa kan juga tidak hanya bahasa verbal, ada bahasa non-verbal. Makanya kemudian dengan perbedaan ini dicoba dicari titik tengahnya untuk menjadi yang adalah agregasi dari perbedaan-perbedaan itu tadi. Titik tengahnya yang kompromis gimana sih yang bisa dilakukan oleh semua, yang dianggap sebagai yang bisa diterima oleh semua, walaupun dengan perbedaan yang seperti itu. Nah, karena kita butuh garis tengah itu, biasanya secara natural itu menjadi norma, bisa menjadi norma masyarakat. Kumpulan masyarakat punya norma yang berbeda-beda. Misalnya gini bisa jadi hinaan kalau di Inggris, di London. Gini nggak ada artinya apa-apa. Kalau di Indonesia gini bisa jadi sesuatu yang negatif. Itu Q seperti itu bisa sangat berbeda di antara komunitas yang berbeda. Karena memang tumbuhnya berbeda, mereka secara natural mencari titik temu yang sama. Titik temu yang sama untuk berinteraksi satu sama lain pada kondisi yang normal, kondisi yang stabil. Norma lahir dari itu. Mencari titik sama antara manusia yang berbeda agar bisa berkomunikasi, berinteraksi dalam keadaan yang stabil. Itu seperti persetujuan komunal terhadap interaksi itu seperti apa. Juga value-nya terekspresi seperti apa. Apa sih kultur itu? Kultur kan ada salah satu aspek yang mengatakan bahwa kultur itu adalah ekspresi dari komunal idea. Ide dari komunal seperti apa sih? Itu akan keluar di kultur. Ada ide bijaksana, keluarnya ya cerita-cerita bijaksana. Idenya pengen kaya semua tanpa peduli sama nilai, ya jadi kultur korupsi, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu cuman muncul dari idea komunal. Balik lagi ke norma itu jadi garis tengah terhadap perbedaan yang terjadi dalam kumpulan tersebut. Ini selain mungkin ada yang setuju, ada yang agak nggak setuju dan seterusnya. Tapi ini ada gunanya ketika orang pada keadaan tidak stabil, tidak waras, dalam tanda petik ya, misalnya bingung setengah mati karena utangnya banyak. Saya harus ngapain ya, harus nyolong atau enggak, atau gimana. Nah itu ketika otak personal sudah tidak bisa memutuskan, sudah tidak dalam keadaan balance, makanya berguna ini yang namanya norma. Karena dia minimal paling enggak dia bisa pegangan pada nilai yang sudah disetujui oleh banyak orang. Ini untuk safety si orangnya. Kalau dalam psikologi sering salah satu support terbaik adalah kumpulan keluarganya, kayak kumpulan temannya, kayak karena dalam keadaan tidak stabil dia butuh pegangan lain di luar dirinya. Ini sudah tidak bisa menimbang dengan objektif. Nah, gunanya norma di society seperti itu. Norma ada pada lingkar kumpulan. Tapi ada yang lebih tinggi, bukan lebih tinggi, tapi ada yang lebih advance lagi. Kumpulan ini kan across time juga ada. Kumpulan tahun sekarang, generasi berikutnya, 2 generasi sebelumnya, sampai ribuan tahun dulu kan ada kumpulan yang berbeda yang normanya bergerak. Nah, pada norma yang bergerak ini juga dicari garis merahnya apa ini? Garis merahnya yang works, dicari kesamaan garis merah di antara across time, bukan hanya across space. Across space ini tadi jadinya norma. Kalau across space ini biasanya
dirangkum dalam ajaran agama kemudian. Ajaran agama adalah normalisasi terhadap perbedaan manusia sebagai safety line untuk strategi kehidupan sosial manusia terhadap sosialnya atau sosial komunal pertumbuhannya yang dicari dari across space, across time. Makanya kalau kita dalam keadaan tidak normal, kita bisa pegangan pada kelompok, kita bisa pegangan pada norma masyarakat, dan kita bisa pegangan juga pada ajaran agama. Kan ajaran agama itu across time. Tapi di sini juga ada blowback yang harus kita pikirkan. Kalau ajaran agama yang diajarkan oleh seseorang tidak translatable, tidak bisa diterjemahkan ketika peradaban bergerak, berarti itu bukan ajaran agama. Karena ajaran agama harus kompatibel pada semua zaman. Dia harus mampu beradaptasi. Karena value utamanya dia harusnya across time dan across space. Karena agama sifatnya biasanya universal. Biasanya premis agama kan universal untuk manusia, nggak ngomong time frame. Jadi ya across space, across time. Nah, kita punya agregasi seperti itu. Jadi kita sebenarnya bisa juga menggunakan itu untuk mengintip. Ini kan riset ini sebenarnya. Riset emergence yang para pelaku risetnya nggak paham kalau dia sedang melakukan suatu output tertentu. Norma itu persetujuan banyak orang tanpa ada verbal komunikasi. Kita nggak ngomong, oke, kita setuju besok kita bikin cium tangan kayak gini ya. Itu belum tentu di pick up oleh masyarakat. Yang di pick up, yang diambil oleh masyarakat itu yang tanpa sadar disetujui bersama nih. Sebagai garis merah interaksi terhadap society tersebut. Nah, ini ketika across time, kemudian ini jadi yang seharusnya disebut sebagai ajaran agama tersebut. Karena agama sifatnya tidak hanya space, tapi juga sifatnya time. Nah, dengan pemetaan seperti itu, tidak wise kalau kita kemudian meremehkan agama atau meremehkan norma. Saya ngomong ke anak muda ini. Tapi orang tuanya juga tidak wise kalau dia mau membekukan norma ketika dia muda. Karena across time, ini norma bisa bergerak. Asal tidak keluar dari garis merah across time yang sudah dipegang oleh agama. Semakin across time itu statementnya pasti semakin universal, tidak spesifik. Karena dia harus bisa mengantisipasi semua perkembangan peradaban. Ketika ada komunal, across space, di ruang yang sama, akan terjadi norma. Tapi ketika peradaban hancur, tumbuh lagi peradaban, hancur, tumbuh lagi peradaban, hancur, tumbuh lagi peradaban, ini ada nilai yang universal nih, yang direkam dalam ajaran agama. Kalau mau ngelihat ke belakang tentang kualitas manusia, kita bisa memotret dari agama. Kalau kita bisa pengen melihat strategi terbaik untuk hidup dalam peradaban, itu sebenarnya terrekam pada ajaran agama. Tapi kita harus melihat agama pada potret yang tidak sederhana, karena agama juga potret sebagai hipotesis sosial, tidak hanya hipotesis menuju Tuhan. Itu pasti ada. Tapi nggak Tuhan tok, tapi juga urusan sosialnya, karena Tuhan juga hadir dalam across time dan across space itu tadi. Nah, entah ini berguna atau tidak, tapi harapannya kita jadi punya pemetaan. Yang tua tidak memaksakan norma harus seperti ini. No, kita paham bahwa norma adalah persetujuan komunal terhadap interaksi. Orang tua juga tidak tahu kok jenis interaksi yang baru yang namanya sosial media. Sementara yang sosial media itu juga, ya anak-anak muda yang ikut sosial media juga tidak punya patronnya. Dia membuat culture sendiri nih, dia membuat norma sendiri di sosial media. Walaupun jembatan interaksi dalam sosial media tidak sekaya jembatan interaksi langsung nih. Makanya perlu dalam tanda petik perlu kita pikirkan benar-benar interaksi yang lebih lengkap di internet, sosial media sebagai sesuatu yang bisa mengimbangi dalam tanda petik yang kalau mengimbangi full pasti tidak, tapi paling tidak bisa mengekspresikan sesuatu yang bisa menumbuhkan norma yang disetujui bersama. Kadang-kadang kalau di sosial media kan norma itu bisa di dalam tanda petik didesain oleh buzzer misalnya gitu. Nah, itu bukan natural lagi yang terjadi. Itu bukan agregasi dari semua pelaku komunitas, tapi ide dari sekelompok
orang dalam komunitas tersebut. Nah, itu biasanya tidak bertahan tidak bertahan lama. Yang bertahan paling lama adalah ketika natural semua orang boleh berbicara dan boleh punya pendapat terhadap norma yang dibentuk ini. Norma itu emergence, sesuatu yang kita tidak benar-benar bisa desain. Itu muncul sendiri dari interaksi orang banyak. Jadi kalau kemudian ada pendidikan pemaksaan norma, itu futile juga sebenarnya. Yang harus dipahami adalah evolusi manusia juga menghasilkan evolusi norma, asal tidak keluar dari garis yang dituliskan sama agama. Ini bukan dogma. Saya ngomong asal jangan itu bukan paksaan. Asal jangan itu karena strategi terbaik untuk ke depan. Itu nggak keluar dari agama, strategi terbaik. Kenapa? Karena agama sudah diriset ratusan tahun. Mungkin ya ratusan ribuan tahun diriset tanpa sadar. Nah, kalau kita ngomong gampangnya, ya dikasih Tuhan. Kalau yang percaya Tuhan, ya kalau nggak percaya Tuhan kan bisa ngomong bahwa ini sudah dibuktikan ratusan tahun loh untuk menghasilkan stability dan menghasilkan growth. Tidak mungkin kita bisa sampai pada posisi ini kalau kita tidak menyediakan cara untuk terjadinya stability dalam peradaban. Nah, mungkin itu jadi perspektif yang berguna. Ada norma yang terus bergerak, ada garis merah across time yang direkam oleh agama, dan manusia harus bisa beradaptasi. Bagaimana teknologi tumbuh, bagaimana interaksi baru, bagaimana merencanakan ke depan. Karena ini nanti berhubungan dengan integritas, kejujuran, growth, dan arah peradaban mau kemana. Semakin banyak yang sadar, semakin banyak yang concern dengan itu juga, semakin kita bisa beradaptasi terhadap keadaan tanpa keluar dari base strategi untuk mengarahkan peradaban. Semoga bermanfaat.